Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Indah Wulansari. Saya berasal dari SD Negeri Rowo Bonino 1, Kabupaten Semarang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut pemaparan saya. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 proses, yaitu strategi, karakteristik, dan keragaman di kelas. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu dengan cara 1. Dengan menentukan tujuan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ketiga, penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, produk, dan proses. Yang keempat, mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, asesmen pembelajaran yang disesuaikan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Maka, guru dapat melakukan pemetaan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Guru mengecek kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid memahami materi atau konsep. Dalam hal ini, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid pastilah berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memberikan beberapa pilihan kepada muridnya untuk dapat belajar sesuai dengan minatnya. Hal tersebut agar motivasi belajarnya dapat meningkat dan murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid untuk menggali minat murid, sehingga guru dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dengan minat mereka sendiri untuk belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru dapat memberikan kesempatan belajar kepada murid untuk belajar sesuai gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, lingkungan, serta pengaruh budaya secara alami dan efisien. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Maka, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru dapat memvariasi dan menyesuaikan konten belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Guru memvariasi tagihan produk yang dibuat murid sesuai dengan kemampuan murid, sehingga produk sebagai bukti apa yang telah murid pahami. Dan yang terakhir adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain. Yang pertama adalah keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu sesuai dengan filosofi KHD bahwa pendidikan itu harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai keberagaman kemampuan murid.
Yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk merespon kebutuhan murid. Yang ketiga adalah keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu melalui visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, maka diwujudkan dengan prakarsa perubahan melalui strategi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat adalah keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu budaya positif meliputi disiplin positif, nilai kebajikan universal, kontrol guru, kebajikan kelas, dan restitusi. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi perlu adanya kesepakatan kelas agar proses belajar dapat berjalan lancar dan dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.